Oke, sahabat mancing, di depan saya ini sudah ada reel Iroli Exit. Reel ini adalah reel spesialis ultralight ya. Jadi ukurannya pun sangat kecil. Jadi ini ukurannya hanya ada dua, 500 dan 800. Oke, tampilannya seperti ini, dan ini reel termasuk reel yang ekonomis lah ya. Kemudian kita lihat keunikan dari reel ini, spesifikasinya dulu deh. Di sini ada carbon drag ya, sudah karbon untuk drag washernya. Kemudian ada air carbon body, aluminium knob, seal bearing, air carbon handle, dan lain sebagainya. Inilah bisa dilihat di sini. Kemudian untuk gear rasionya itu gear rasio yang tidak terlalu tinggi ya, 5.2/1 sama. Kemudian dragnya itu hanya sampai 5-6 kg yang 800 ya. Nah, ini reel memang khusus untuk ultralight ya. Ini 7+1 ball bearing. Oke, kita coba lihat isinya seperti apa. Jadi kita bakal perlihatkan atau ditampilkan pada sesuatu yang sedikit unik di sini, yaitu mengenai handle-nya. Ini handle menggunakan double seperti ini, seperti halnya reel BC ya, reel bait casting. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita nanti menggunakan yang mana untuk menggulung cepat seperti itu ya. Jadi untuk handle seperti ini, unik ya sahabat mancing ya. Kemudian kalau kita cek di dalamnya apakah kita dapat yang lain, ternyata kita dapat juga manual di sini, manual. Oke, kalau di manualnya di sini ada handle-nya itu 1. Oke ya, jadi kalau di manualnya handle-nya itu 1. Sip. Nah, bisa dibaca-baca lah. Yang pasti untuk unitnya seperti ini. Imut banget, hanya ukuran segini nih. Kalau di tangan seperti ini saja. Dan kalau kita timbang ini berapa gram ya? Kita coba cek timbang berapa gram. Hanya 100 graman saja ini. 121 gram ya. Kalau sama handle-nya, handle-nya yang berat ini, 163 gram untuk keseluruhan ya dengan handle-nya. Oke, kemudian kita bakal coba untuk cek-cek dulu. Ini ada penutupnya. Nah, ini untuk bagian screwdriver-nya itu cukup dalam ya. Dan ini mantap. Jadi tampilannya mungkin bagi sebagian orang sedikit aneh ya. Tapi kalau menurut saya sih malah terkesan nyaman dengan handle seperti ini. Oke, ini dia. Untuk smoothnya sendiri seperti ini karena dia di support oleh 7+1 ball bearing sih katanya. Oke, seperti ini ya. Kecil, mungil. Dan beratnya hanya 100 graman saja. Oke, kita lihat di sini. Kita bongkar saja. Oke, ini handle-nya cukup. Oh ya, untuk clicker dulu. Lumayan lah untuk suara clickernya. Nyaring ini. Exit ya. Iroli Exit. Kemudian handle sudah kita bongkar. Kita coba cek apakah benar ini drag washernya menggunakan karbon. Ini sebenarnya ultralight sih harusnya nggak perlu karbon juga ya. Tapi walaupun perlu karbon, mungkin dia cuma 1 aja udah cukup. Karena kita kan targetnya bukan ikan besar ini. Oke, udah ada seal juga di bagian tutup drag knob-nya. Kemudian kita coba cek bagian yang lain. Ini saya lupa bawa pinset. Oke, seperti ini ya. Oke, ini ada yang unik juga di bagian drag washernya ini agak sedikit berbeda. Nah, ini bagian key washernya atau all washernya seperti ini. Lalu kalau kita cek di sini harusnya 1 aja cukup sih ya. Nah, betul. Ini ada 1 drag washer yang sudah carbon tech seperti ini. Cuman kok banyak pelumasnya seperti ini ya. Kemudian ini ada ball bearing di dalamnya. Oke ya, kita temukan 1 ball bearing. Untuk spool sih ya sudah pasti bagus lah ya. Untuk spool seperti ini, tampilannya kecil sekali.
cuman berapa diameternya ini, kecil lah pokoknya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang lain. Ini untuk body, untuk reel ultralight ini sudah cukup kokoh ya, seperti ini. Nah, untuk clicker sendiri ini hanya sebatas ini saja untuk clicker assembly-nya. Kemudian di bawahnya juga ada model wasapnya seperti ini di bagian bawah ya. Nah, kemudian di sini ada seal, kita lihat sebelum menuju kepada nut ataupun mur pengikatnya. Lalu baru kemudian kita coba bongkar bagian rotor. Oke, kita coba bongkar bagian rotor. Ya, ini cukup lumayan sih, nggak abal-abal, istilahnya masih serius untuk menggunakan mur yang ya terlihat premium. Oke, seperti ini. Yap. Nah, kemudian baru kita coba untuk bongkar. Nah, ini dia rotornya. Ya, Irode exit. Lalu kalau kita cek di bagian line ruler, kita kan tadi baru nemuin satu ya ball bearing. Untuk ball bearingnya di sini ada bushing saja plastik seperti ini. Kemudian kalau kita cek, oh ya, ada satu ball bearing. Perjelas lagi. Oke, ini ada satu ball bearing ya. Cuman satunya lagi bushing plastik seperti ini. Oke lah. Nah, kemudian untuk bagian yang lain ini juga, oh ini apa ini? Oh, bagian ini. Nah, ini untuk bagian bell spring guide dan lain-lain. Kita coba cek seperti apa dia. Ini agak keras. Oke. Ini juga harus berhati-hati, siapa tahu nanti model bell spring guide atau spring guide-nya tuh, oh ya kan, seperti ini. Ini yang harus berhati-hati kalau kita bongkar. Oh ya, ini untuk dalamannya apa ya? Oh, besi. Aman ya, besi ya. Besi untuk bell spring guide-nya aman, jadi menggunakan besi masih oke lah. Nah, kemudian baru kita menuju kepada body. Untuk body sendiri seperti ini. Dia juga ada cover di bagian one way seperti halnya reel-reel pada umumnya, dan dia berbahan plastik seperti biasa ya, hanya sekedar cover aja dia. Jadi fungsinya juga emang hanya untuk menghalau air saja, jadi tidak perlu yang istilahnya kayak besi ataupun stainless dan segala macam. Tapi kalau memang realnya premium ya saya nggak tahu, tapi yang ini aja udah cukup untuk menghalau air masuk ke dalam sini. Karena krusial ya, jika air itu sudah mulai masuk ke sini itu sangat-sangat berbahaya, biasanya bakal membuat karat bagian-bagian one way-nya ataupun bagian anti reverse-nya. Oke, lalu kemudian kita bakal coba bongkar untuk kedalamannya seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Untuk, oh ini ada embel-embel SW-nya nih. Harusnya sih seal dan lain sebagainya. Tapi ini modelnya cukup tebal di bagian sini. Untuk bagian bodinya, artinya kelihatan agak gemuk gitu. Semoga saja ini nanti kita cek bagian dalamannya bagus, dan bagian drive gearnya harusnya tebal sih.
untuk rel ukuran segini kalau tebal sih oke. Jadi dia one way, bener-bener one way, tidak ada tuas di sini ya, murni one way sobat mancing. Tidak ada tuas di kanan di bawahnya, sehingga rel ini murni arahnya itu cuma satu ya. Kekurangannya biasanya ketika line ataupun snare play terbelit itu. Nah, kemudian baru kita cek di sini ada ball bearing lagi. Oke, ada ball bearing di sini. Kemudian kalau kita cek lagi, nah ini kita nggak bisa mundurin ya kalau dia menggunakan sistem one way murni, nggak ada tuasnya. Nah, ini dia untuk drive gear. Ya, untuk drive gear lumayan nih, tapi memang beda bahannya. Ini dari zinc, ini kayaknya dari apa ya, saya kurang paham untuk bahannya. Ini biasanya sih kuningan, tapi ini bukan bahan kuningan ya, mungkin brush atau apa ini. Yang pasti ini cukup ringan, dan untuk reel ultralight sih ini sudah sangat-sangat cukup. Kemudian dia ada juga slider bar di sini di bagian atas untuk memastikan main subnya bergerak dengan sempurna, dan slider barnya itu ada di sini dan tidak kita bisa buka dengan ditarik ke atas atau ke bawah atau di sini, karena dia satu kesatuan dengan slidernya sahabat mancing. Oke, di sana juga ada ball bearing. Saya pengen coba, penasaran, bongkar bagian ininya, slidernya seperti apa. Jadi kalau yang mengedepankan sistem one way seperti ini, saya sebenarnya lebih suka ya. Jadi kelihatannya bakal lebih kokoh dan lain sebagainya. Nah, ini di satu kesatuan seperti ini untuk bagian slider ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita cek di sini apakah ada ball bearing lagi. Di bagian oscillating gear. Oke. Ternyata dia tidak ada ball bearing lagi di bagian oscillating gearnya. Nah, ini untuk one way nya sendiri seperti ini. Jadi dia tidak perlu kayak spring atau pair ya untuk mengendalikan tuasnya. Jadi ini lebih, menurut saya lebih awet sih model-model reel seperti ini, saya lebih suka. Cuman ya gitu kendalanya, ketika senar terbelit itu ya kita nggak bisa maju mundurin. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat, sobat mancing bisa menilai berapa ball bearing yang saya temukan di sini. Jadi kalau di sini 7 plus 1, ya sobat mancing bisa hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin ada di sini 6, 7. Jadi ada 2 di bagian handle. Jadi pas jadinya bisa jadi 7 ball bearing plus 1 dengan bagian one way nya ini. Oke, ini dia reel E-Rolly X800 yang saya pegang. Ini reel ultralight yang saya rasa cukup oke lah, dengan semua keunggulannya, dengan harga yang memang tidak terlalu mahal. Oke, terima kasih sobat mancing sudah nonton. Yang pengen dapetin silahkan cek di deskripsi. Salam satu hobi.